Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah bersedia hadir pada hari ini dalam berita acara pemeriksaan saksi ahli dengan nomor BAPSA /19/9/2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 19 September 2024 pada pukul 10 WITA, saya atas nama Nuriski Hidayah dengan NIM P071332210032 jabatan sebagai penyidik pada kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik /19/10/2024 tanggal 19 September 2024 telah akan melakukan pemeriksaan seorang yang belum saya kenal, mengaku bernama Asuna Hartini, lahir Kuala Kapuas, tanggal 30 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan. Indonesia. Beliau didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara tindak pidana pencemaran air sungai akibat tambang pasir ilegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK/23/9/2024 tanggal 23 Agustus 2024. Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Apakah Ibu pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah Ibu bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Ibu miliki? Dan untuk pendidikan terakhir Ibu? S2 dan Mohon turuti kata-kata dari saya. Demi Allah saya bersumpah Ya Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli telah atau memberikan keterangan telah akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik, selanjutnya pertanyaan mengenai lingkungan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifa. Ibu, saya di sini juga sebagai penyidik. Sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan terkait lingkungan, izinkan saya untuk menggambarkan secara ringkas terkait kasus pencemarannya terlebih dahulu, Bu. Baik, untuk kasus pencemarannya ini, Bu, laporan pertama itu masuk pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Ada seorang bapak-bapak kantor kami melaporkan terkait tentang pencemaran air sungai, di mana sungai ini bernama Sungai Bila di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, masyarakat di sana telah menduga pencemaran ini terjadi akibat tambang pasir ilegal, yang mana tambang pasir tersebut sangat dekat dengan wilayah sungai itu, Bu, di mana tambang pasirnya berjumlah 7 buah. Akibatnya pencemaran yang ada di sana itu membuat air sungai tersebut keruh dan juga berbau. Setelah laporan diterima, kami lalu melakukan penjadwalan terkait tentang pemeriksaan saksi-saksi di sana dan juga pemeriksaan lapangan secara langsung. Dan setelah kami periksa, dan kami sempat juga, Bu, mengambil sampel dan memeriksanya, dan hasil laboratorium yang keluar pada parameter COD, suhu, TSS, DO, dan pH-nya itu telah melebihi baku mutu yang telah distandarkan oleh pemerintah. Selain itu juga masyarakat di sana agak keberatan terkait adanya tambang pasir tersebut, karena aktivitas pertanian mereka kan yang menggunakan air sungai tersebut itu terganggu, dan juga aktivitas masyarakat seperti mencari ikan untuk dikonsumsi itu terganggu juga, Bu. Selain itu ada juga sedikitnya 5 orang meninggal akibat adanya tambang pasir itu karena tenggelam di kubangan bekas aktivitas tambang. Baik, masuk ke pertanyaan pertama, Bu, terkait pencemaran. Menurut pengalaman dan pengetahuan Ibu, bagian mana nih yang dominan ataupun menjadi sumber utama dari
pihak tambang tersebut yang mencemari air sungai itu, Bu? Tambang pasir. Tambang pasir. Tambang pasir itu bisa mencemari. Di situ mungkin dia akan contohnya kalau kita tambang emas itu ada merkuri ya. Kalau di tambang pasir itu saya belum pernah tahu bahan apa yang digunakan di tambang pasir itu. Sepertinya kan cuman kayak ini aja ya, kayak pengerukan seperti itu. Cuman yang pastinya kalau pencemaran secara fisiknya kekeruhan, airnya akan keruhan. Nah, kenapa kekeruhan itu jadi polutan? Jadi polutan untuk yang apa? Akibatnya menjadi mencemar karena kan ada batasnya tuh, makhluk hidup bisa menerima kekeruhan itu juga. Contohnya ikan kalau di sungai, kalau dia terlalu keruh gimana? Tentu sinar matahari dan oksigen tidak bisa masuk ke dalam, sudah tidak bisa menembus dan dia bisa kemudian akan mati. Yang mencemar. Kalau spesifik dari bahan kimia tambangan pasir saya belum pernah mendengar ya. Mungkin ada metode terbaru kali ya sekarang ini. Tapi setahu saya cuma adanya pengerukan seperti itu. Kalau seperti tambang tinta ataupun emas kan kita harus memisahkan ya, memisahkan apa kalau orang sini bilangnya mendulang gitu kan ya. Tapi kalau untuk tambang pasir itu kayak kita diambil, kan pastinya karena itu ada pengerukan, apapun yang dikeruk itu kan pasti akan menimbulkan ketidakstabilan. Ketidakstabilan itu ketidakstabilan kalau kita berbicara kontur tanah itu kan bisa ya. Kayak tadi ada yang apa ya, kasihan sekali kan sampai ada tenggelam. Nah, ada tenggelam berarti kan ada cairan, ada perairan di dalamnya kan gitu. Itu dia tidak bisa lagi mendapatkan oksigen gitu kan karena terjatuh tenggelam. Itu baik Ibu, untuk dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem dan masyarakat jika misalnya tidak ditangani dengan baik? Semua yang katakan berisiko kalau tidak ditangani dengan baik pastinya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jadi seperti kita orang kesehatan sendiri kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi harus seperti apa tambang ini supaya baik, kan ada rujukan ya peraturannya. Contohnya kayak limbah-limbah yang lain juga seperti limbah-limbah yang lain, limbah emas limbah tambang emas seperti apa limbahnya harus dikelola. Demikian juga dengan limbah tambang pasir seperti apa air yang itu mencemari sungai kan. Tidak hanya mencemari warnanya saja, kita tidak tahu ada di situ unsur-unsur mikrobiologis yang akan menyebabkan adanya bereaksi terhadap kulit, gatal atau lain sebagainya. Itu yang saya tahu kalau untuk tambang pasir. Untuk teknologi untuk pengolahan limbah baru itu Bu, yang paling efektif itu untuk pencemaran sungai yang bagaimana? Pencemaran sungai. Kalau pencemaran sungai, kalau kita ada produksi, ini secara umum ya, secara umum sebelum diolah atau sebelum dikatakan ke lingkungan itu harus aman. Sebelum kita pegang harus aman seperti apa? Ada limbahnya harus dikelola, limbahnya harus ada ya. Kalau cairan harus diproses di IPAL, instalasi IPAL-nya. Kalau padatkan harus seperti apa, harus dilakukan pemilahan. Yang mana kalau misalnya yang B3 harus seperti apa. Contohnya kalau harus menggunakan insinerator harus dengan insinerator. Tapi yang harus digunakan B3 harus dengan pengangkutan pihak ketiga harus dilakukan. Jadi itu memang ada sudah kelompok-kelompoknya limbah ini seperti apa, kategori limbah ini yang bisa diolah, kategori limbah ini yang dilakukan pengelolaan. Saya Ibu untuk pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana caranya untuk pihak yang terkait atau pihak yang bertanggung jawab di sana itu mengembalikan keadaan lingkungan agar normal seperti biasanya? Kalau misalnya saya contohkan hutan, kita melakukan legalisasi. Nah, tetapi kalau misalnya dari lingkungannya sudah rusak, itu tentunya harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu.
sebaiknya kita melakukan pencegahan seperti tadi pengelolaan. Tapi kalau udah rusak harus dilakukan perbaikan. Misalnya yang mana daerah bahaya itu harus katakanlah kalau boleh tidak boleh dulu ada pemukiman atau penghidupan di situ dulu. Kalau misalnya itu sangat berbahaya karena alirannya sungai-sungai hidupannya masyarakat sekitar dengan sungai-sungai ini jangan digunakan dulu sampai sungainya aman gitu, sampai dilakukan pemulihan. Tetapi tentunya akan sangat besar sekali biaya dan waktu yang kita gunakan dalam hal pemulihannya. Makanya itu kita harus melakukan pencegahan. Sebaiknya kita melakukan pencegahan. Kalau udah berbicara yang rusak itu diperbaiki, itu pasti akan sulit. Baik Ibu, berdasarkan analisis Ibu sebagai ahli, intervensi apa yang paling mendesak untuk memulihkan fungsi ekologi sungai yang telah rusak akibat tambang pasir ilegal ini, Bu? Dan bagaimana memastikan keberlanjutannya? Katakanlah kalau untuk sudah rusak, kita harus melakukan apa gitu ya, sebagai bahasa sederhananya. Harus rusak, wajib itu diperbaiki. Gimana caranya? Kita harus mengetahui teknologi apa yang bisa digunakan untuk memperbaikinya kan gitu. Misalnya tambang pasirnya udah gabung ke sungai, ini sungai ini sudah jernih lagi seperti apa? Berarti mungkin ataupun harus ada pilihan terakhir, mungkin tambangnya sementara ditutup dulu ya, supaya nanti ini lingkungannya tidak tambah berbahaya. Ada di daerah sini banyak pemukiman, terus di daerah sini juga banyak adanya makhluk hidup yang lain yang perlu kita lestarikan. Jadi kan Ibu bilang caranya tadi ada rehabilitasi dan rehabilitasi. Nah, untuk metode rehabilitasi itu seefektif apa untuk menerapkan supaya sungai itu tidak tercemar? Rehabilitasi sini dalam artian umum ya, jadi kalau misalnya di hutan tadi itu saya bilangnya reboisasi. Kalau rehabilitasi itu kayak merehab, memperbaiki lagi. Jadi kita memperbaiki kembali itu tentunya pastilah akan memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Jadi langkah-langkahnya kita harus tahu gitu ya, ini pengolahan atau katakanlah perbaikannya ini harus seperti apa, itu harus tepat. Karena kalau tidak tepat malah itu akan beresiko lebih bahaya lagi ya. Jadi kalau misalnya kita harus menggunakan apa untuk memperbaiki sungai ini gitu, jangan sampai nanti beresiko lebih bahaya sungainya. Seperti tadi itu rehabilitasi misalnya harus sama sekali dihentikan dulu aktivitasnya untuk melakukan pemulihan. Misalkan ada kadang-kadang kita dengar ini ditutup gitu ya, daerah usaha ini ditutup karena tidak bisa melakukan pengelolaan. Baik Ibu, bagaimana meningkatkan partisipasi peran masyarakat lokal dalam pengendalian pencemaran guna menjaga lingkungan akibat adanya tambang pasir ilegal tadi? Masyarakat katakanlah harus diedukasi juga ya, gitu. Silakan edukasi, terus itu masyarakat juga harus masyarakat dalam artian di sini kan bisa juga masyarakat pekerja, dalam artian masyarakat yang bekerja di tambang tersebut ya, bisa. Terus juga masyarakat secara luas bagaimana dengan ininya pemilik perusahaannya untuk melakukan pengelolaannya seperti apa, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, terus pengawasannya seperti apa, pengawasan dari ini pun dari instansi pun harus juga dilakukan. Itu katakanlah rutinnya mereka melakukan pemantauan itu akan mengurangi efek daripada pencemaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, seperti yang Ibu jelaskan tadi kan bahwa untuk melakukan perbaikan dari pencemaran sungai ini membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, misalkan perbaikan ini Bu sudah dilakukan dan juga anggap saja sungai tersebut tampaknya normal seperti biasanya dan masyarakat itu mau menggunakan lagi air sungai tersebut untuk aktivitas pertanian dan juga memancing atau segala macamnya. Nah, bagaimana caranya memastikan bahwa air sungai tersebut aman bagi masyarakat tadi?
pastinya kalau kita ingin tahu airnya di situ aman apa tidak, itu berarti mengandung polutan apa tidak. Dalam bahasa sederhananya, jadi kita harus melakukan pemeriksaan. Kita pemeriksaan yang berulang hari ini malah harus parameternya harus lengkap gitu. Nah, parameternya harus lengkap. Ini apa aja sih yang di sungai ini yang berpengaruh gitu ya? Parameternya nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan biota maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Yaitu kalau tadi di pengaruhnya terhadap ekosistem yang ada di sungai itu kan seperti BOD, COD itu kan ada kaitannya ya. Baik Ibu, setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, yang diperiksa menyatakan setuju untuk membenarkan semua keterangan yang telah diberikan untuk menguatkan keterangan yang diperiksa dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan sosial. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 September 2024. Terima kasih.